semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai campuran kelas 7. Campuran adalah campuran dari dua atau lebih zat-zat yang tidak memiliki reaksi kimia khusus. Contohnya seperti air, ditambah garam, maka akan menghasilkan larutan garam. Jenis-jenis campuran. Campuran memiliki beberapa jenis. Pertama, ada larutan. Merupakan campuran homogen, yaitu sifat kedua zat yang dicampur sama. Lalu, semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, satu fasa, stabil, dan tidak dapat disaring. Contohnya seperti air ditambah sirup akan menghasilkan larutan sirup. Kedua, ada suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen, sifat dua bahan yang dicampur berbeda. Lalu, salah satu atau semua partikel berdimensi lebih dari 100 nanometer, dua fasa, tidak stabil, dan dapat disaring. Contohnya seperti air ditambah pasir, maka akan menghasilkan suspensi air dan pasir. Terakhir, ada koloid. Koloid merupakan campuran homogen pada mikroskop dan heterogen pada mikroskop ultra. Partikel berdimensi antar 1 sampai 100 nanometer, dua fasa, pada umumnya stabil, dan dapat disaring dengan penyaring ultra. Contohnya seperti zat-zat pada susu seperti lemak, protein, laktosa, dan lain-lain. Ditambah dengan air, maka akan menghasilkan susu. Ketiga campuran tadi dapat dipisahkan dengan beberapa teknik-teknik. Namun sebelum itu mari kita belajar mengenai bagian-bagian dalam pemisahan campuran. Mari kita ambil sedikit contoh. Di sini ada suspensi air dan pasir dan juga gelas kosong dengan saringan. Kita tuangkan suspensi air dan pasir ke dalam saringan ini. Seperti yang kita lihat, air dan pasir terpisah. Air telah menjadi filtrat yang merupakan hasil dari pemisahan campuran. Sementara pasir telah menjadi residu yang merupakan sisa hasil pemisahan campuran. Mari kita pelajari mengenai jenis-jenis pemisahan campuran. Pertama ada filtrasi. Filtrasi menggunakan prinsip perbedaan ukuran partikel. Alat-alat untuk filtrasi adalah corong kaca, kertas filter, dan penyaring. Contoh filtrasi adalah pemisahan suspensi air dan pasir. Sedimentasi. Sedimentasi menggunakan prinsip gravitasi untuk memisahkan bagian padat. Alat-alat untuk sedimentasi adalah beaker glass. Contoh sedimentasi adalah pemisahan air dan lumpur. Dekantisasi. Dekantisasi menggunakan prinsip massa jenis zat. Alat-alat untuk dekantisasi adalah beaker glass atau gelas biasa. Contoh dekantisasi adalah pemisahan air dan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Alat untuk sentrifugasi adalah sentrifugator. Contoh sentrifugasi adalah pemisahan komponen darah. Evaporasi. Evaporasi menggunakan prinsip penguapan. Alat-alat untuk evaporasi cukup evaporation dish. Contoh evaporasi adalah pemisahan garam dan air. Kristalisasi. Kristalisasi menggunakan prinsip bahwa senyawa lebih mudah larut pada suhu tinggi dibanding suhu rendah. Alat-alat untuk kristalisasi adalah kristalitator. Kristalitator bentuknya bermacam-macam tergantung fungsinya. Contoh kristalisasi adalah pengubahan air tebu menjadi gula pasir. Kromatografi kolom menggunakan prinsip berdasarkan distribusi komponen-komponen di antar dua fasa yang tidak saling bercampur. Alat-alat untuk kromatografi adalah tabung khusus atau kolom. Contoh kromatografi kolom adalah pemisahan warna pada tinta. Kromatografi kertas menggunakan prinsip berdasarkan distribusi komponen-komponen di antar dua fasa yang tidak saling bercampur. Alat-alat
Untuk kromatografi kertas adalah kertas filter dan solvent. Contoh kromatografi kertas adalah pemisahan hormon, obat, dan pengawet. Sublimasi menggunakan prinsip penyubliman, yang berarti benda padat menjadi benda gas. Alat-alat sublimasi adalah beaker glass, sumber panas, piringan kecil, dan kaki tiga. Contoh sublimasi adalah pemisahan kapur barus dan basir. Penyulingan atau destilasi menggunakan prinsip berdasarkan titik-titik komponen. Alat-alat untuk destilasi adalah lampu destilasi, still head, kondensor, lampu titik, pipa, dan adaptor. Contoh destilasi adalah penyulingan minyak. Atraksi magnetik. Atraksi magnetik menggunakan prinsip sifat magnetik. Alat-alat untuk atraksi magnetik adalah magnet. Contoh pemisahan atraksi magnetik adalah pemisahan pasir dan serbuk besi. Ekstraksi soket menggunakan prinsip bahwa penyaringan berulang-ulang menghasilkan hasil yang sempurna dengan pelarut relatif sedikit. Alat ekstraksi solet adalah ekstraktor solet. Contoh ekstraksi solet adalah ekstraksi buah. Ekstraksi cair-cair menggunakan prinsip melibatkan pengontaan suatu larut dengan pelarut. Alat-alat untuk pemisahan cair adalah corong pemisah. Contoh pemisahan cair-cair adalah pemisahan brom. Ekstraksi padat cair atau leaching menggunakan pengontaan pelarut dengan padatan yang di dalamnya terdapat zat terlarut. Alat untuk leaching adalah cairan solvent atau cairan pelarut. Contoh leaching adalah ekstraksi santan dari kelapa. Quiz time! Untuk menguji wawasan kalian, kami menyediakan sedikit pertanyaan, yaitu gula tebu dapat diperoleh dengan kristalisasi air tebu. Namun, manakah cara lain yang dapat dilakukan untuk menghasilkan gula tebu? A. Destilasi, B. Evaporasi, C. Filtrasi, D. Sentrifugasi. Beritahu jawaban kalian di komentar ya, dan nantikan jawabannya di video berikutnya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.